Halo warga Skanilan, welcome back to Potsga, podcast Adigane. Baik lagi bareng aku Caca yang akan nemenin episode spesial kali ini. Tentunya topik kali ini gak kalah seru, menarik, dan inspiratif buat kalian semua. Di sebelah aku udah ada Kak Aura dan Arka yang siap menceritakan perjalanan mereka di Danau Kenang. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke obrolannya. Nah, awal mula kalian tertarik masuk Danau Kenang tuh gimana sih? Jadi kalau saya tertarik masuk Danau Kenang nih, kan di Skanilan nih Danau Kenang first event ya. Jadi kayak pertama kali ada Danau Kenang di SMK Negeri 9 Semarang. Jadi saya tertarik karena dari Danau Kenang ini kita nggak hanya belajar organisasi, akademik maupun ekstrakurikuler, tapi kita di sini mencangkup semuanya. Kita bisa mengedukasi teman-teman dan lain sebagainya. Nah, jadi itu awalnya ada sosialisasi di mana ketua kelas tuh dipertemukan. Nah, habis itu ketua kelas tuh ngasih info ke kelas-kelas. Ternyata tuh ada yang namanya Danau Kenang atau duta sekolah. Nah, saya itu merasa kayak apa ini Danau Kenang ini? Karena setahu saya sebelumnya Danau Kenang itu kan seperti duta yang ada di kota Semarang. Cuman ini yang versi di SMK Negeri 9 Semarang. Nah, makanya saya coba untuk mengikuti seleksi dan alhamdulillahnya kita terpilih, saya dengan Kak Aura gitu. Oke, terus pertama kali perasaannya tuh kayak gimana sih waktu dipilih tuh? Jujur senang terus terharu. Berarti kan kita dapat kepercayaan lebih nih dari teman-teman, dari guru. Tapi dari situ juga kita punya tanggung jawab yang lebih besar karena dari sifat, sikap maupun ucapan kami itu akan jadi teladan bagi siswa-siswa yang lain. Dan awalnya tuh kita tuh bener-bener gak expect kalau ternyata saya dan Kak Aura yang terpilih gitu. Oke, terus pastikan kayak ada momen paling berkesan gitu di Danau Kenang tuh apa? Waktu itu sih waktu karantina ya. Waktu karantina itu sebelum diumumkannya siapa terpilihnya. Nah, di situ itu juga paling berkesan di mana kita waktu di sana itu tuh main-main, terus juga kita tebak-tebakan siapa nih yang bakal jadi Danau sama Kenangnya gitu. Unik ya, berarti sambil bercanda-bercanda gitu. Oke. Kita sampai kayak buat ini apa namanya? Video TikTok. Masih sempat? Masih sempat Iya, masih ada. Karena ini benar-benar pertama kali, jadi kita harus sempetin. Oke, biar momennya tidak terlupakan gitu ya. Oke, terus tanggung jawab apa sih yang dialami sebagai Danau Kenang? Untuk tanggung jawab, tentunya kami lebih bertanggung jawab ke sikap, sifat, dan perilaku kami, baik itu ucapan dan lain sebagainya. Karena kita di sini nggak cuman bawa nama sendiri, kita juga bawa nama sekolah, nama keluarga, dan nama-nama instansi yang ada di kami. Nah, di dalam Danau Kenang itu ada sebuah forum. Nah, di mana nanti kita dalam satu forum itu, satu tim itu bekerja sama, kita bikin konten buat branding sekolah gitu. Oke. Terus pastikan kalian sibuk nih dengan kesibukan masing-masing gitu ya. Iya, betul. Nah, ada yang organisasi dan lain-lain. Cara membagi waktunya itu gimana tuh? Tentunya kami udah belajar manajemen waktu ya, tapi andai kata memang itu mepet banget, kami pasti membuat skala prioritas. Jadi kami akan kerjakan dulu mana yang deadline-nya lebih mepet. Tapi dari situ kami belajar lebih memanajemen waktu yang lebih baik. Nah, kalau misalnya ada pertemuan nih, jadi kita itu bakal mikir di mana kita lebih dibutuhkan. Nah, kalau misalnya kita dalam pertemuan A kita lebih dibutuhkan di situ, dan ada pertemuan B juga ya kebetulan waktunya sama. Nah, kita bakal prioritasin pertemuan yang sangat-sangat penting kita harus hadir. Nah, tapi kita nanti bakal mengikuti hanya setengah pertemuan saja dan lanjutkan ke pertemuan B. Itu kalau bisa hadir. Oke, jadi tetap imbang gitu ya. Oke. Terus pernah nggak sih kalian tuh merasa minder gitu? Jujur kalau minder, tentunya semua orang pernah merasakan minder ya. Minder. Cuman apalagi kalau sama kayak kita lihat nih orang kok, wow orang ini kok lebih dari kita, tentunya kita kayak merasa
oh my god, dia lebih baik dari kita. Tapi kembali lagi, kita harus fokus sama diri kita sendiri. Kita punya pencapaian yang lebih bisa kita banggakan. Kita harus, kalau orang lain percaya sama diri kita juga harus lebih percaya sama diri kita sendiri. Nah, selain di Danau Kenang, ikut organisasi apa aja sih kalian itu? Kalau saya kebetulan di sekolah itu saya ikut Paskibra sama OSIS. Nah, terus juga di luar itu kadang saya datang ke sekolah buat ngisi materi di PMR di sekolah SMP saya gitu. Nah, kalau dari saya, kebetulan di sekolah saya ikut organisasi Rohis, lalu ikut Danau Kenang. Namun kalau di luar sekolah, saya juga ikut forum genre Kecamatan Peduringan. Saya juga ada apa namanya? Seperti aduh apa lagi? Tikat ya. Aduh. Rohis Kota Semarang, terus juga ada komunitas Diajeng Kota Semarang. Oke, sibuk banget ya kayaknya ya. Nah, terus kan kalian kan pasti melewati beberapa seleksi nih sebelum menjadi Danau Kenang. Coba dong ceritain pengalamannya tuh kayak gimana? Kalau dari seleksi awal, jujur seleksinya itu seru banget ya guys. Pertama kita tuh dapat sesi wawancara di mana kita nggak tahu kita mau diwawancarain sama siapa, dan dipanggilnya pun kita acak, jadi nggak urut sama nama-nama yang sebelumnya dikirim oleh panitia. Lalu ternyata kan seleksinya sama wakil kesiswaan ya, sedangkan kan kita kalau sama wakil kesiswaan mesti ada takut-takutnya. Iya pasti. Itu kan. Terus ada nanti setelah lolos seleksi wawancara, ada juga forum group discussion. Di situ itu juga seru banget. Jadi kita ternyata panitia mengambil topiknya tentang batik citra. Jadi udah tahu ya karena pengalaman sebelumnya gitu ya. Gitu. Nah, setelah itu tiba-tiba tuh ada pengumuman siapa yang terpilih gitu kan. Tiba-tiba, "Dek, kamu bikin visi misi ya." Nah, gitu kita bikin visi misi bareng gitu. Oke. Terus pas acara hari H itu kayak gimana sih? Deg-degan kah atau gimana gitu? Jujur waktu hari H itu kita deg-degan banget karena dari persiapan kita pun itu mepet banget kan. Betul. Kita nyiapin kayak bakat minat itu juga mepet banget. Jadi kita di sini pulang itu sampai malam, dan itu kita buat gladi bersih doang. Besoknya kita langsung tampil. Waduh, berat ya. Nah, waktu hari H itu unik banget. Yang pertama tuh waktu Danau Kenangnya masuk, calon-calonnya itu ada seperti fashion show gitu, catwalk gitu. Nah, itu lucu-lucu banget, keren-keren banget. Nah, waktu itu habis fashion show catwalk itu, kita tuh langsung naik ke atas panggung buat ditanya-tanyain sama dewan juri gitu. Kita ditanya-tanya banyak pertanyaan, misal kayak bagaimana cara merealisasikan visi misinya, terus gimana cara kalau misalnya ada program kerja yang nggak bisa terselesaikan gitu. Dan kalau dari pertanyaan-pertanyaan dewan juri itu kita nggak tahu nih kita mau ditanyain sama juri yang mana. Jadi jurinya terserah, kita dipilih random. Acak gitu ya? Itu yang membuat kita tambah, aduh habis ini gimana ya, habis ini siapa ya, kayak gitu. Jadi suka-suka juri aja lah gitu. Oke, aduh berat ya kayaknya ya. Tapi unik-unik banget kemarin aku lihat kan dari atas sini mereka pada pakai baju adat yang pastinya ganteng-ganteng banget, cantik-cantik banget gitu. Terus pasti ada program kerja dong, ya kan? Coba dong, apa sih program kerja kalian? Ya, kedepannya kalau dari saya ingin mengajukan yang namanya literasi, dimana nanti teman-teman di SMK Negeri 9 Semarang sebelum melakukan kegiatan belajar mengajar bakal melakukan literasi dulu dengan cara membaca, terus juga menulis apa yang dibaca juga dan menyampaikan. Nah, dimana dalam program kerja itu saya tuh pengen sekali teman-teman SMK Negeri 9 Semarang, siswa-siswinya itu bisa menyampaikan suara atau bisa berbicara di tempat umum gitu. Lalu kalau dari Danau Kenang sendiri itu program unggulan kami ada di PIKR. Jadi kami akan ada pembentukan PIKR, lalu ada bank sampah, dan sejujurnya PIKR ini harusnya udah ada ya di sekolah-sekolah karena ini juga program dari forum genre untuk sekolah. Jadi nanti di dalam situ kita bisa konseling, kita bisa mengedukasi tentang remaja nih. Jadi bukan antara guru sama siswa tapi sesama remaja dan remaja seperti itu.
Jadi biasanya itu kan kalau guru sama siswa atau siswi itu kan kayak siswa-siswinya kadang nggak mau terbuka gitu kan. Jadi kalian itu dengan ide kalian remaja dengan remaja biar mereka itu saling terbuka gitu. Benar, Oke, menarik banget nih. Biasanya kan kayak guru kan ingin terlibat gitu ya. Ini remaja sama remaja biar kalian semua bisa saling terbuka satu sama lain. Forumnya tuh kayak gimana sih di Denok Kenang tuh? Jadi kalau di forum Denok Kenang sendiri, kami itu ada beberapa strukturnya nih dari kita sendiri yang Denok Kenang, terus nanti ada bendahara, ada sekre pun kami bagi dua, antara sekre yang internal sama sekre yang eksternal. Jadi kalau tugasnya sekre yang eksternal itu nanti dia yang menjadwalkan konten-konten kita mau collab ke siapa. Terus kan juga kita ada program yang kita Denok Kenang berkunjung nih. Jadi kita berkunjung ke sekolah-sekolah, kita bisa studi banding sesama duta-duta sekolah lain. Kita juga bisa secara langsung mempromosikan SMK Negeri 9 ini ke SMP-SMP yang akan kita tuju. Nah, gitu selain ada bendahara sama sekre, ada juga nih PDD sama humas. Kalau PDD mungkin teman-teman udah tahu ya PDD tugasnya apa, nanti mendokumentasikan kegiatan yang dilakukan sama forum Denok Kenang ini. Terus juga ada humas nanti di mana humasnya bekerja sebagai jembatan atau penyalur kerjasama, misal Denok Kenang sama OSIS, Denok Kenang sama PMR, Denok Kenang sama Hambalan, MPK gitu. Nah, kedepannya mau kayak gimana nih kira-kira? Kalau dari Denok Kenang sendiri ya, kalau kami untuk Denok Kenang, kami berharap Denok Kenang lebih dari angkatan kami. Untuk angkatan setelahnya lebih baik dari angkatan kami, karena mungkin dari angkatan kami ini angkatan pertama, jadi sebisa mungkin kami menciptakan apa yang belum ada di Skanila. Iya, betul. Jadi kayak bahan uji coba dulu ya. Gitu. Karena pertama kali juga kan SMK Negeri 9 juga ada Denok Kenang tuh pertama kali guys. Jadi mereka juga sambil belajar gitu. Terus nih chemistry kalian nih gimana nih kira-kira nih? Udah kebentuk atau belum nih kira-kira? Coba ceritain. Kebetulan chemistry kita itu udah kebentuk dari pembuatan visi misi. Nah, karena kita dari seleksi juga udah sering kumpul, sering ngobrol nih nanti gimana siapa yang kepilih, siapa yang lolos seleksi. Nah, tiba-tiba yang sering kita ajak ngobrol itu kepilih semua jadi kandidat. Nah, maka dari itu kita sering kumpul untuk menyusun visi misi. Makanya dalam penyusunan itu kan otomatis kita sering ngobrol, sering ngomong, sering bercanda gitu. Dan di dalam kandidat ini tuh kita nggak saingan, kita semua tim. Betul. Tim kita di sini bekerja sama. Nah, itu tuh bener banget guys. Jadi tuh kita nggak boleh kayak circle-circlean gitu ya, nggak boleh ya. Tuh, jadi kalian juga harus merangkul satu sama lain ya teman-teman. Nah, pasti nih anak-anak SMK Negeri 9 Semarang kan susah ditebak ya. Siswa-siswinya entah ada yang ngeyel, ada yang baik banget gitu. Kalian tuh cara nanggepinnya tuh gimana sih? Kalau kita kan sebagai duta ya, kita hanya bisa mengedukasi, kita hanya bisa mengingatkan. Jadi kita bersifat netral di sini, kita tidak membela siapapun. Betul. Oke, terus aku mau pesan dan kesan buat warga Skanilan. Apa tuh pesan kesannya kira-kira? Nah, buat teman-teman Skanilan, kalau bisa teman-teman jaga sikap, jaga diri juga, jaga kesehatan. Ini juga karena kan lagi cuaca mendung, lagi cuaca buruk ya, sering hujan gitu. Nah, terus kalau dari saya, pesan kesan buat teman-teman SMK Negeri 9 Semarang, kalian jangan takut mencoba. Kalau orang lain aja percaya sama diri kalian, kalian harus lebih percaya sama diri kalian sendiri. betul, fokus sama diri kalian sendiri, oke? Nah, gimana nih tanggapan kalian jika siswa-siswa SMK Negeri 9 itu terjerumus dalam pergaulan bebas? Oke, jujur kalau pergaulan bebas kan memang kita nggak boleh menormalisasikan ya. Karena memang mereka itu salah. Bukan salah orangnya, tapi salah pergaulannya, salah lingkungannya. Kita nggak bisa nih langsung menyudutkan, oh kamu tuh salah, kamu tuh kayak, kenapa kamu bergabung seperti itu kan, padahal ada nih banyak yang pergaulan-pergaulan yang lebih baik, yang bisa membawa ke prestasi-prestasi kita selanjutnya. Tapi
kadang anak yang seperti disudutkan, mereka tambah nggak mau dengar pendapat orang lain. Jadi kita harus tahu dulu nih, apa sih yang membuat mereka seperti itu, apa sebabnya. Mungkin mereka tekanan dari akademik, tekanan orang tua, ataupun pertemanan yang nggak bisa buat mereka ini mengekspresikan diri mereka sendiri. Nah, jadi kita bukan hanya stop menormalisasikan, menegur, atau melarang, memperingatkan, tapi kita juga memberikan solusi, mendampingi agar mereka bisa keluar dari hal tersebut. Jadi seperti kayak bimbingan biar Iya, mereka itu betul. lebih percaya diri, mentalnya lebih kebentuk gitu ya. Oke, Deno Kenang sangat penolong guys. Oke, ternyata obrolan kita sangat seru dan asik, inspiratif hari ini ya. Terima kasih untuk Kak Aura dan Arka atas cerita-ceritanya tentang Deno Kenang. Aku berharap kalian semua dapat menjadi motivasi bagi mereka dan mereka juga mendapat motivasi buat kalian semua. Aku, Caca, pamit undur diri. Sebelum benar-benar selesai, ayo kita jargon dulu. Oke. Podcast Adigana, asikin nontonnya, dapetin ilmunya. Deno Kenang SMK Negeri 9 Semarang Berkasih untuk menginspirasi.